Nah, apa itu peribahasa? Peribahasa adalah kalimat ringkas dan padat yang dapat dijadikan contoh teladan dan pedoman dalam kehidupan. Kalimat dalam peribahasa tidak langsung mengarah kepada maksud, namun tersirat melalui contoh atau kejadian yang terjadi di sekitar kita, seperti benda, hewan, dan tumbuhan. Tujuan dalam menggunakan peribahasa adalah untuk memberikan pengajaran atau teguran dengan cara yang sopan dan halus. Maka, terkadang peribahasa disebut juga dengan tamsil, ibarat, kias, bidal, perumpamaan, dan pengandaian. Budaya Melayu sering menggunakan peribahasa dalam setiap tutur kata. Pilihan kata dalam sebuah peribahasa biasanya menggunakan bahasa baku yang sopan dan tidak kasar. Nah, berikut merupakan contoh peribahasa. Yang pertama, kalah jadi abu, menang jadi arang. Yang artinya, kalah ataupun menang sama saja. Lalu, yang kedua, ada gula, ada semut. Yang artinya adalah sesuatu yang bagus dan indah pasti banyak disukai orang. Yang ketiga, air beriak tanda tak dalam. Artinya, orang yang banyak bicara menandakan tidak punya ilmu. Nah, dari arti air beriak tanda tak dalam ini sangat sering kita dengar ya nak. Seperti misalnya orang yang menceritakan sesuatu padahal dia tidak tahu dan tidak mengerti tentang apa yang ia ceritakan sebenarnya, atau dia hanya mengada-ngada. Nah, itu adalah maksud dari air beriak tanda tak dalam. Lanjut, yang keempat, air susu dibalas dengan air tuba, yang artinya kebaikan yang dibalas dengan kejahatan. Nah, ini merupakan peribahasa yang juga sering kita dengar ya nak. Nah, air susu dibalas dengan air tuba ini mengibaratkan kepada seorang anak yang tidak mendengarkan perkataan orang tuanya. Nah, hal ini tentu tidak boleh ya nak, karena peribahasa adalah suatu ujaran yang tidak langsung, baik dia memberi larangan atau dia memberi pedoman. Nah, air susu dibalas dengan air tuba ini berarti merupakan larangan. Ya, larangan tentang kebaikan yang dibalas dengan kejahatan. Seharusnya kebaikan harus dibalas dengan kebaikan lagi ya nak. Lanjut, nomor 5, air yang tenang. Jangan disangka tiada buaya. Artinya, selalu waspada dan jaga diri meskipun suasana nampak aman. Yang keenam, bagaikan air di daun keladi. Artinya, tidak dapat berbaur dengan kawan dan masyarakat. Yang ketujuh, seperti anjing dan kucing, yang artinya selalu bertengkar dan tak pernah rukun. Lanjut, yang kedelapan, ayam lapar di lumbung padi. Artinya, orang miskin di negeri yang kaya. 9, api dalam sekam, yang artinya bahaya yang tidak disadari. 10, musuh dalam selimut, yang artinya lawan yang tidak disangka-sangka atau dari kelompok sendiri. 11, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, yang artinya gotong royong atau sama-sama menyelesaikan masalah. Nah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, ini merupakan peribahasa yang kita dengarkan ketika kita mendengarkan pelajaran tema kemarin ya nak, yaitu pada muatan PPKN tentang Pancasila.
Lanjut, yang ke-12, sudah tahu asam garamnya, yang artinya sudah tahu dengan suatu masalah. 13, musang berbulu ayam, yang artinya lawan yang menyamar menjadi kawan. 14, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Artinya, sepandai apapun menghindari sesuatu saat pasti akan terkena juga. 15, muka badak, yang artinya tak tahu malu. Yang ke-16, pucuk dicinta, ulang pun tiba, yang artinya mendapatkan hal yang diinginkan. Lanjut, yang ke-17, ada udang di balik batu, yang artinya ada maksud atau tujuan lain. 18, tak ada rotan, akar pun jadi, yang artinya sesuatu yang bisa diganti dengan barang yang lain. 19, anak bapak, yang artinya anak yang berani. Dan yang ke-20 adalah anak emak, yang artinya adalah anak yang manja. Nah, sebenarnya masih banyak lagi peribahasa yang ada ya nak. Nah, peribahasa ini merupakan peribahasa yang cukup umum untuk didengar. Nah, jadi antum jika ingin mengatakan sesuatu secara halus, antum bisa menggunakan peribahasa ya nak. Karena peribahasa ini tidak langsung mengutarakan maksudnya. Merah-merah buah rambutan, rambutan matang dalam keranjang. Nyatakan cinta terjalin ikatan, cinta hanya untuk seseorang. Rambutan matang dalam keranjang, warnanya merah seperti delima. Cinta hanya untuk seseorang, senyum manis cinta ku terima. Puisinya gak kreatif ya, kata-katanya diulang-ulang. Dah, itu bukan karena gak kreatif, tapi memang jenis puisinya pantun berkait. Halo teman-teman, pernah mendengar pantun berkait? Selain Karina yang merupakan pantun kilat, ada pula jenis puisi lama yang juga menggunakan ciri-ciri pantun di dalamnya. Puisi rakyat ini disebut dengan seloka. Apa itu seloka? Seperti apa cirinya? Yuk kita cari tahu. Seloka adalah salah satu puisi rakyat atau puisi lama. Kata seloka diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu sloka, yang merupakan bentuk puisi Hindu yang terdapat dalam kitab-kitab kesusastraan India. Seloka disebut juga dengan pantun berkait. Oleh karena itu, puisi rakyat ini akan terdiri lebih dari satu bait agar terlihat kaitan antar baitnya. Secara bentuk, seloka mirip dengan pantun yang berisi tentang pepatah atau perumpamaan yang mengandung nasihat, sindiran, senda gurau, bahkan ejekan. Dalam masyarakat Melayu, seloka digunakan untuk mengkritik anggota masyarakat tanpa harus menyinggung. Coba teman-teman cermati contoh seloka berikut ini. Jika engkau pergi ke Medan, jangan lupa membeli bikram. Jika engkau jadi komandan, janganlah jadi pembangkang. Jangan lupa membeli bikram, beli juga sirup markisa. Janganlah jadi pembangkang, agar dikenang sepanjang masa. Beli juga sirup markisa, semoga engkau dapat undian. Agar dikenang sepanjang masa, ukir prestasi dan pertahankan. Terdapat 7 ciri seloka, yaitu: pertama,
puisi seloka memiliki lebih dari satu bait. Kedua, tiap bait terdiri atas 4 larik. Ketiga, seperti halnya pantun, umumnya pada setiap larik terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Keempat, berima A, B, A, B. Kelima, larik pertama dan kedua merupakan sampiran, sedangkan larik ketiga dan keempat merupakan isi. Keenam, larik kedua dan keempat pada bait pertama dipakai sebagai larik pertama dan ketiga pada bait kedua. Larik kedua dan keempat pada bait kedua dipakai sebagai larik pertama dan ketiga pada bait ketiga dan seterusnya. Dan ciri yang ketujuh, isi tiap bait saling berkaitan, yang berisi tentang pepatah atau perumpamaan yang mengandung nasihat, sindiran, senda gurau, bahkan ejekan. Nah, sekarang teman-teman pahamkan mengapa seloka disebut dengan pantun berkait? Karena seloka merupakan jenis puisi rakyat yang memiliki ciri-ciri seperti pantun serta memiliki lebih dari satu bait yang setiap lariknya saling berkaitan. Masih ada satu jenis puisi rakyat lagi di jeri ini. Tuntaskan perjalanan belajar kalian ya. Sampai jumpa.